percaya bahwa setiap manusia tercipta dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing, tantangan dan privilege-nya masing-masing, bahagia dan sedihnya masing-masing, sampai sukses dan gagalnya masing-masing. Hidup ini merupakan sebuah perjalanan, di mana setiap manusia punya tantangan yang berbeda, dan tentu penyelesaian yang berbeda pula dalam menghadapinya. Semua yang tak bisa diukur mistar atau timbangan, bahkan alat ukur apapun yang pernah diciptakan, yang tak pantas dibandingkan, apalagi diperlombakan. Perbedaan yang ada tentu bukan alasan bagi kita untuk memandang rendah, mengucilkan, apalagi sampai menyakiti satu sama lain. Perbedaan itu adalah bentuk keberagaman, dan sebaik-baik yang dapat kita lakukan sebagai manusia adalah menghargai dan menerima. Tak terkecuali untuk menghargai dan menerima mereka, para penyandang disabilitas perkembangan. Disabilitas perkembangan adalah kondisi perkembangan yang ditandai oleh adanya gangguan, baik fisik maupun kognitif yang terjadi sebelum usia 22. Gangguan ini menyebabkan keterbatasan pada fungsi hidup dan adaptasi, serta berkelanjutan di sepanjang kehidupannya. Disabilitas perkembangan kemudian terbagi atas beberapa kategori, seperti gangguan intelektual, gangguan komunikasi, autisme spektrum disorder, ADHD, disleksia, gangguan motorik, gangguan tik, serta gangguan perkembangan lainnya. Kembali ke topik utama kita. Dalam pandanganmu, apakah para penyandang disabilitas perkembangan sudah diterima di masyarakat? Apakah mereka sudah memperoleh kesempatan yang setara dengan orang-orang pada umumnya? Sayangnya, para penyandang disabilitas perkembangan nyatanya masih berperang melawan stigma negatif yang ada di masyarakat, berusaha mencopot label dan panggilan buruk yang disematkan pada mereka, berjuang atas hak mereka yang tak terpenuhi akibat penolakan dari banyak orang. Mereka yang masih mengalami perundungan atau menjadi bahan olok-olok dan tertawaan. Mari kita berkenalan dengan Ibu Hoiriah, perintis Jakarta Ramah Autisme, ibu dari 2 anak penyandang autisme yang kini sudah besar. Karena kondisi autis, terkadang anak dianggap tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sekolah luar biasa, tapi di sisi lain juga tidak mampu mengikuti ritme belajar di sekolah umum. Seperti anak pertama dari Ibu Hoiriah yang ditolak pihak SLB dan disarankan untuk bersekolah di sekolah umum. Namun sayangnya, orang tua murid di sekolah tempat Ibu Hoiriah mendaftar malah menuntut agar anak Ibu Hoiriah dikeluarkan dengan kalimat yang tidak mengenakan. Anak kedua beliau juga pernah dibully oleh tidak hanya temannya, tapi juga gurunya. Cerita lain datang dari Ibu Farida Luki Utami, seorang pemilik sekolah ABK di Karawang dan ibu dari anak penyandang autisme bernama Umar. Melalui Cendana News, Ibu Farida menceritakan kendala yang dulu dihadapinya saat mencarikan sekolah untuk Umar, berupa penolakan dan ketidaksiapan sistem pendidikan. Ia menyatakan harus memindahkan anaknya sampai 3 kali sejak umur 5 tahun, dan pada akhirnya memutuskan agar Umar belajar di rumah. 2 kisah ini hanyalah segelintir dari sekian banyak kejadian serupa tentang tak terpenuhinya hak para penyandang disabilitas perkembangan. Salah satunya dalam aspek pendidikan. Kendala dan kesulitan yang harus mereka hadapi untuk dapat bersekolah di sekolah umum, akibat adanya penolakan dari pihak sekolah ataupun orang tua murid, pola pengajaran yang kurang tepat, hingga lingkungan yang tidak mampu menerima mereka sebagaimana adanya mereka. Mereka harus menghadapi bullying dan pengalaman tidak mengenakan lainnya hanya untuk menuntut ilmu seperti anak-anak pada umumnya. Hal ini tentu harus menjadi perhatian kita sebagai bagian dari masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah pada siapapun tanpa ada yang tertinggal, termasuk mereka, para penyandang disabilitas perkembangan. Karena setiap dari kita adalah baik dan sempurna meskipun dengan cara yang berbeda, sebagaimana Tuhan telah menjadikan kita seindah-indahnya, termasuk mereka, para penyandang disabilitas perkembangan.